Dibilang maskot terbaik untuk saat ini. Cana Sumatera. Ikan itu harga lebih mahal, dia mempunyai corak. Ada beberapa treatment, salah satunya adalah outdoor. Jadi makanya orang yang belum paham tentang cana selalu beranggapan bahwa dan dapat Grand Champion. Kalau untuk mulai penjualan bisa kunjungin Facebook saya, namanya. Sebelum menonton jangan lupa like, subscribe, dan komen, karena subscribe itu tinggal pencet. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaya dari Gabus Aja Balikpapan. Kebetulan hari ini saya akan memberitahu kepada teman-teman semua untuk beraneka ragam tentang ikan cana di Balikpapan. Pertama, dia punya segi mental yang cukup baik dan cukup ganas ya untuk menikmatin. Terus juga warnanya bervarian, dari ada yang merah, ada yang kuning, dan sampai ada yang warna hijau. Kalau untuk kelas impornya itu warnanya beraneka ragam dan banyak juga yang sudah sampai go internasional. Di sini ada juga sampai go internasional. Kalau untuk go internasional, kebetulan yang lokalitinya punya Indonesia itu sampai go internasional. Bahkan harganya bisa dibilang lebih mahal dibandingkan yang impor punya. Untuk jenis-jenisnya ikan cana itu seperti apa aja, Mas? Kalau untuk yang di sini ada yellow sentarum, sama red sentarum, dan red barito. Seperti apa, Mas? Kalau ini dari Sumatera. Kalau ini Sumatera ya? Ini Riau. Namanya cana? Cana Sumatera, Riau. Sumatera. Oh, gitu ya? Iya, Riau. Jadi dia perbedaannya di antara Riau dengan yellow sentarum mempunyai bar yang berbeda, dengan juga corak untuk dorsalnya yang berbeda dengan yellow sentarum. Kalau kisaran harganya ini? Kalau sekitaran harga ini di harga 1 juta sampai 5 juta ke atas, tergantung dari kualitas ikan. Kualitas ikan ya? Kualitas ikan. Kalau untuk sebelahnya sama? Kalau sebelahnya dari yellow sentarum, untuk harga juga dari harga 1 juta sampai 5 juta ke atas, tergantung kualitasnya lagi. Nah, yang membuat selalu jadi ikan itu harga lebih mahal, dia mempunyai corak bunga di badannya. Jadi ada bunga di badannya seperti koin berwarna putih dengan warna yang kuning. Nah, itu membuat biasa harga si ikan jauh lebih mahal dibandingkan yang masih anakan atau masih dalam waktu progresi. Oh, itu ya tandanya ya, kalau ikan semakin mahal, tandanya seperti itu ya, ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya. Untuk sebelahnya nih, Mas? Sebelahnya ini auranti dari India. Dari India? Dari India. Ini dari India. Ya kalau kita bilang sih impor lah. Impor ya. Nah, dia bisa panjang sampai sekitar 40 cm. Ini usia berapa seperti ini? Kalau ini usianya kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Setahun? Setahun 2 bulan. Kalau untuk memenuhi syarat kontes gitu? Kalau syarat kontes kita ke yang punya lokal. Jadi lebih ke lokal Indonesia. Yang bisa untuk dikonteskan itu usia berapa itu, Mas? Kita nggak ada patokan usia sih, cuma tergantung size-nya. Biasanya kan ada size yang dari 15 sampai 20. Oh, itu peraturannya seperti itu ya biasanya ya kontesnya. Tapi biasa spek kontes yang dipakai adalah yang kurang lebih seperti ini. Mempunyai bunga yang sudah lumayan banyak dan mempunyai warna yang sudah cukup menarik. Kalau untuk di bawahnya ini? Kalau di bawahnya ini ada juga yellow sentarum. Yellow juga, cuma posisinya sedang masa progresan karena untuk lagi proses menimbulkan warnanya dia. Nah, jadi perbedaan yang ini dengan yang di atas tadi ini masih dalam waktu progres. Size-nya bisa sampai ya 60 cm, tergantung tanknya sih. Karena kan pola makannya kita atur. Pola makan ya? Pola makannya diatur.
Kalau untuk sebelahnya sama? Sebelahnya ini Barito. Barito. Ya. Berarti Barito itu produk Kalimantan ya? Kalimantan ya. Kalimantan punya. Dia lebih condong warnanya lebih ke merah, ke oren-orenan. Merah ke oren-orenan. Ini Barito punya. Barito punya ya. Ya. Kalau yang ini Yellow Sentarum juga. Yellow Sentarum juga ya. Yellow Sentarum. Nah, kalau untuk tandanya nih, kalau tandanya ikan itu sehat, ini kalau tandanya ikan sehat, dia posisinya ada di 5 atau sampai 10 cm di permukaan air. Jadi posisinya dia seperti menunggu majikannya untuk memberi makan. Itu tanda ikan sehat. Seperti Tidak itu ya? ya tidak mojok ketika kita mainkan pakai tangan, dia mau nurut sama kita. Itu tandanya ikan sehat. Dan warna selalu stabil, tidak berkuku. cerah ya seperti Cerah. itu ya. Kalau yang untuk sana Ini ada Asiatica. Asiatica Dari India. dari India juga nih. Dari Cina. Oh dari Cina. Ya, dari Cina. Dari Cina, jenisnya RS ini, Red Strip. Ini kebetulan sepasang. Yang jantan yang lagi sembunyi. Yang ini betina. Kayak gini bisa ditaskan atau bagaimana? Bisa, kalau ini bisa lagi. Ini lagi dalam proses pair. Atau kita lagi bilang ya lagi mau di breeding lah. Di breeding ya. Nah, cuma mungkin lagi nunggu waktunya mereka saling-saling birahi untuk bisa menghasilkan telur ya. Cukup baik. Kalau ini bawas, Ini dari India. India juga. Iya, ini pulcra, blue pulcra, blue pulcra. Dia salah satu ikan impor yang mempunyai mental cukup ganas, yaitu Serian pulcra, orna. Ini mentalnya cukup ganas sekali. Untuk sampingnya, Ini Asiatica, salah satu. ini kecil sendiri ya? Iya, ini salah satu ikan favorit lah di sini. Karena mempunyai mental yang cukup baik. Dia udah kayak, ya kalau saya bilang udah. Oh, itu dilihat dari mentalnya juga Iya, ya? dari mentalnya. Dia mempunyai mental yang cukup baik. Ini sama, lain ya? Ini lokal punya ini. Lokal ini ya? Iya. Nah, ini Barito juga ini. Barito juga ya? Warnanya lebih ke orange sih. Iya, lebih ke oranye ya warnanya ya? Yang punya mata yang cukup merah. Terus yang jenis yang lainnya, Jenis yang lain ini ada Sumatera juga, Riau. lebih besar ini ya, Iya, size-nya? besar. Usia berapa ini mas? Ini usianya kurang lebih setahun lah. Setahunan ya? Lebih besar ya sudah ya? Gede. Yang biasa kalau untuk tingkat lomba ikan ini banyak dinikmati sih para bencana. Bencana. Karena dia lebih banyak tekstur bunganya ketika udah jadi dan punya dorsal bintik-bintik seperti mutiara, dia cukup indah. Di bawah? Ini ada Setiawarti. Kebetulan Setiawarti ini kalau untuk impor salah satu ikan yang kalau dibilang mentalnya masih belum stabil seperti yang ya? impor-impor lain. Dia ya kalau saya bilang kanak-kanakan sih. Dari mana ini mas Arung? Dari India juga. Dari India juga ya? Kalau untuk sampingnya? Ini Super Red Maru. Kalau orang bilang Super Red Maru. Ini Super Red Maru. Ini lagi dalam progres. Nah ini kalau udah kecil kayak gini mas, dan punya warna begini dan bunganya udah cukup banyak, biasa harganya udah jutaan sih. Jutaan. Kecil-kecil begini udah jutaan. Kalau ini, kalau bisa dibilang maskot terbaik untuk saat ini. Dia size-nya baru 20. Namanya apa ini mas? Yellow Sentarum. Yellow Sentarum Ya, juga ya? baru 23 cm tapi udah punya bunga yang cukup, kalau saya bilang ikan terbaik untuk saat ini. Bunga itu yang di badannya itu ya? Iya, yang warna-warna putih yang seperti mutiara. Oh, seperti berarti semakin banyak itu Semakin mahal. Semakin mahal. Iya. Dan ini udah penawaran terakhir 8 juta. 8 juta. Iya. Lebih bawah di bawahnya? Ini butuh sibau. Sama juga lokal juga butuh Lokal sibau. juga ya? Iya.
Cuma dia yang sering jadi problem itu perbedaan antara putus sibol dengan yellow scarum. Kalau putus sibol dia punya cincin tuh terang banget. Nah, dan warna lebih ke oranye. Bukan oranye kuning, tapi lebih ke oranye. Ke oranye ya. Iya. Dan mentalnya luar biasa. Cara perawatannya seperti apa, Mas? Kalau cara perawatannya sangat simpel ya, karena dia tidak memerlukan filter atau bantuan oksigen yang lain. Cukup dengan air dengan pH yang stabil. pH-nya itu biasa dipakai 5,5 sampai 6. 5,5 sampai 6. Ya. Ada sebagian para pengikip cana juga menggunakan air ketapang untuk stabilkan pH air. Jadi daun ketapang yang kering diolah biasa, ada yang juga direbus, ada juga yang diendapkan untuk menstabilkan pH air untuk si ikan. Selain itu juga untuk perawatannya sih biasanya pakan ya, karena yang paling menunjang adalah pakan. Pola makan kita yang kita gunakan itu seminggu bisa sampai 3 kali, hanya 3 kali. Jadi bisa cacing, bisa udang, bisa jangkrik atau udang kering. Yang sekarang ini di pasaran udah mulai banyak sih yang jual udang-udang kering. Intinya untuk piara cana kita harus benar-benar fokus dan treatmentnya benar-benar dijaga. Jadi pola makan tuh nggak boleh berantakan, jadwal dia makan kita nggak boleh lupa atau sampai terlalu sering, karena itu menimbulkan kan tidak bisa profesional dengan artian tuh punya tubuh itu yang nggak ideal. Dan untuk suhu sementara ini, kalau untuk suhu dia di sekitar 30 sampai 32 untuk suhu ya, karena dia harus hangat. Itu untuk treatment ya, untuk progres. Jadi biar kondisi air itu hangat dan dibantu oleh heater. Jadi buat teman-teman yang mau tips cana wajib menggunakan heater, karena itu menunjang treatment si ikan dari warna sampai ke bunga. Pengaruhnya di situ juga ya. Tips untuk pemula, Mas, yang mau memulai merawat atau melihara ikan cana ini. Jadi kalau untuk tips untuk pemula, jadi pastikan ikan yang dibeli itu dalam kondisi sehat, tidak berjamur, tidak memiliki apa ya, kalau saya bilang itu kekurangan lah di badan ikan. Tapi biasa juga kalau untuk kekurangan sendiri itu ikan ada eksotisnya sendiri. Jadi sebenarnya cacat itu tergantung catatannya dari segi mana. Tapi kalau untuk para pemula yang harus diperhatikan adalah memilih ikan dengan benar. Contohnya dari bar. Bar itu adalah posisi garis di badan ikan yang seperti bentuk ada yang panah, angka 9. Jadi itu harus posisi yang simetris. Jadi misalnya di samping barnya itu ada 8, pastikan di samping bar berikutnya juga 8 dan tidak acak. Nah, terus juga selain itu pemilihannya adalah dari segi mata. Usahakan ketika membeli ikan dengan yang masih kategori kecil mempunyai mata dengan lebih cenderung agak kemerahan. Itu tipsnya, karena ikan yang bermata merah akan menghasilkan warna-warna yang cukup baik atau menghasilkan hasil yang baik. Sebenarnya kuncinya juga kalau saya pribadi sih dari mata, karena mungkin dari teman-teman yang lain yang nge-keep saya kurang paham dari segi apa, tapi kalau dari saya segi pribadi melihatnya dari segi mata dan bar. Terus juga ketika membeli dalam kondisi ombyokan atau borongan, pastikan ketika kita mendekati adalah mental yang paling cepat beradaptasi dengan manusia. Itu salah satu contohnya. Saya pribadi selalu membeli dalam posisi sudah sortiran. Jadi memastikan ikan itu udah benar-benar rawatan dari tangan sebelumnya untuk mendapatkan ya hasil lebih baik lagi. Lebih baik lagi ya. Baru kita treatment lagi jadi lebih baik lagi. Seperti itu tadi ya. Intinya sortir sih. Sortir ya intinya ya. Dan satu sih yang biasa pemula takutkan adalah membeli ikan dengan harga yang lumayan mahal. Kalau saya membeli ikan dengan harga yang cukup mahal itu kembali ke pribadi ya. Kalau memang kita niatnya hobi semua mahal. Gak ada hobi yang murah. Betul. Jadi hobi yang mahal itu menentukan hasil yang bagus juga. Karena kepuasan itu kan milik kita pribadi. Sisanya ketika kita puas, orang lain juga pasti akan puas. Oke. Kayak ini Mas, kenapa ditutup-tutupin seperti ini? Lagi proses outdoor. Jadi proses outdoor itu adalah salah satu cara untuk menimbulkan bunga di badan ikan.
Jadi kita ada beberapa treatment, salah satunya adalah outdoor. Jadi makanya kenapa ditutup-tutup seperti ini dengan kondisi yang ya kalau saya bilang alami lah. Jadi bentuknya seperti kotor, jadi lebih ke alamnya dia. Jadi termasuk salah satu progresan treatment pembibitan bunga pada Maret. Oh gitu. Berarti prosesnya itu nggak dijemur gitu, nggak lain? Dia mendapatkan apa saya bilang Sinar matahari, tapi tidak langsung. Tidak langsung. Tidak langsung. Oh berarti ini kesannya kayak kesan alami seperti itu ya Mas ya? Berapa hari biasanya si treatment seperti ini? Ini biasanya hitungan bulan sih. Hitungan bulan? Iya. Tergantung ketika nanti kita lihat, ketika ikan sudah mulai ada calon bunga atau bakat bunganya, kita akan pindah ke dalam untuk lebih diolah lagi treatment. Seperti itu ya? Iya. Oh iya Mas, yang bikin menarik dengan ikan cana ini apa sih Mas? Soalnya saya lihat itu juga kalau gabus itu kan ikan yang kayak dikonsumsi seperti itu ya kan? Jadi banyak sih kalau orang yang belum paham tentang cana selalu beranggapan bahwa ini enak nih ikan ini dikonsumsi, ikan ini enak nih dia digoreng lah, diapain lah gitu kan. Cuma pada dasarnya ikan ini berbeda dengan gabus-gabus biasa. Contohnya saja, gabus biasa itu tidak memiliki warna yang intens seperti ikan cana maru ini. Seperti ini, warnanya kuning, agak oren-orenan, terus mempunyai garis-garis yang kalau dibilang bar itu cukup pekat dan menimbulkan bunga-bunga, terus ya seperti mutiara. Sedangkan gabus biasa atau gabus yang buat konsumsi, biasanya warnanya nggak bisa secantik atau menarik ikan cana ini. Dan semakin yang bikin tambah lagi naik daun, ikan ini dipelihara oleh kalau dibilang para sultan lah. Jadi lebih apa ya, ratingnya itu hampir seperti arwana sekarang. Harganya yang juga bisa lumayan fantastis, terus juga mentalnya di posisi enak, dilihat juga enak. Jadi nikmatinnya itu berbeda daripada ikan gabus biasa. Kalau menurut saya sih itu. Jadi cana ini lebih membawa keunikan tersendiri dari ikan gabus. Jadi biar tahu ikan gabus itu nggak cuma dinikmatin di dalam arti konsumsi, tapi bisa dinikmatin di akuarium atau sebagai tempat hiasan di dalam rumah. Gitu. Nah terus ini nih yang jadi pertanyaan nih, kepikiran dari tadi itu kan. Nah biasanya kan kita kan carinya ikan gabus itu kan bisa kayak di kali kan. Jadi kalau untuk ikan cana ini kebetulan kan lokalitinya kebanyakan dari Pontianak. Jadi kami di Balikpapan tidak ada ikan ini. Jadi ikan ini berasal dari Pontianak dengan aliran sungai yang berbeda-beda dan menyebutkan aliran sungai itu adalah lokaliti tempat mereka berada. Jadi misalnya ya Sentarum itu namanya adalah aliran sungai Sentarum. Ada juga yang aliran sungai Seruyan, ada aliran sungai Butusibau. Jadi nama itu dibentuk berdasarkan aliran sungai dan menjadi ciri khas ikan. Oh seperti itu. Ya, seperti berarti itu. Namanya tadi itu berarti asalnya ya. Dari asal. Nah, kan di Balikpapan kan juga sudah mulai rame ya. Ya. Nah, yang paling itu seluruh Indonesia ya kalau misalkan Kalau anunya sekarang ini itu. satu Indonesia udah mulai terkenal ikan ini. Bahkan sampai di Pulau Jawa pun lombanya udah tingkat nasional. Tingkat nasional juga ya. Lombanya udah tingkat nasional, dan semakin lomba tingkat nasional ini selalu dilakukan, semakin banyak banget penikmatnya. Kalau di Balikpapan sudah ya 80% lah penikmatnya, atau saya bilang untuk teman-teman yang udah pelihara ini udah banyak. Cukup banyak ya. Ya. Ikon ikan kesayangannya Sampian itu yang pernah saya punya itu yang mana sih Mas? Ada. Yang seperti apa jenisnya seperti itu? Yellow Sentarum. Dan itu menurut saya ikan yang paling luar biasa yang selama saya mempunyai ikan ini, mempunyai ya kalau saya bilang berbeda daripada yang lain. Dia mempunyai warna yang luar biasa, kuning. Bahkan saya kasih nama itu banana sugar lah. Jadi ikan itu kuning banget, dan itu saat ini udah ya kebetulan dimiliki orang-orang lain. Jadi salah satu
kenangan terbaik saya pernah memiliki. Mantep, berarti sudah dipinang sama orang lain Sudah. ya. Selama untuk melihara ikan cana ini, prestasinya itu apa Mas yang sudah diperoleh seperti itu? Alhamdulillah selama Kips Cana dari awal sampai sekarang udah mendapatkan hasil, yaitu juara sih Mas. Kebetulan kemarin kita ada lomba dan ada beberapa ikan yang dapat nominasi juara 1, 2, 3 dan sampai Grand Champion. Salah satunya ini sudah mendapatkan juara. Ya. Ini mendapatkan juara juga, yang ini juga sudah mendapatkan juara. Berarti sang juara semua di sini ya? Iya. Dan sebagian juara-juaranya juga sudah dinikmati ke juragan yang baru. Untuk ini ya Mas ya? Iya. Ini salah satu. Bisa dijelasin Mas yang lomba mana aja? Ini salah satu Bisa kebanggaan sampai juga. juara 1 untuk kategori juvenil. Ini ada juara 2 kategori junior, juara 3 juvenil lagi, ada lagi juara 3 untuk junior dan dapat as Grand Champion. Grand Champion. Ya. Ini berupa sertifikatnya. Jadi kepuasan tersendiri lah dari hasil selama merawat cana. Jadi nggak ada sesuatu yang kita pelihara dengan hati itu nggak benar-benar menghasilkan hasil. Selalu yang kita pelihara dari hati sesuatu pasti membawakan kebanggaan kepada ya tuannya lah. Nggak ada yang sia-sia sih. Pasti timbal baliknya itu selalu Timbal baliknya selalu ada. Jadi salah satu nambah semangat lagi. Mas, di sini juga melayani penjualan juga ya? Ya, kalau untuk mulai penjualan bisa kunjungi Facebook saya, namanya Wijaya Sakti, atau Instagram saya juga namanya pun sama Wijaya Sakti. Jadi itu ya? Ya. Kalau untuk harganya Mas? Untuk harga tergantung dari size, kualitas, dan lokality. Itu menentukan harga. Biasanya yang saya jual dari harga 500 sampai ke atas. Nanti kalau misalkan habis beli bisa ya dipandu untuk Saya diajarin seperti selalu itu ya? membantu para pembeli-pembeli saya supaya menghasilkan ikan-ikan yang terbaik dan menghasilkan kepuasan tersendiri bagi si pemiliknya. Dan itu saya sampai tuntas segala perawatannya. Bahkan saya berani juga menggaransi si ikan untuk dalam artian pengiriman. Jadi ikan selama pengiriman ketika mereka terima dan unboxing itu kondisi mati akan kami kembalikan uang 100%. 100% ya? Berarti melayani juga seluruh Indonesia atau Kalau bagaimana? melayani seluruh Indonesia kami melayani, tapi melihat lokasi yang dituju. Karena ada beberapa daerah yang kesulitan bagi kami untuk pengiriman sampai keluar sih. Kalau untuk wilayah Balikpapan, Ya, kalau mau beli nih temen-temen nih, itu alamatnya di mana Mas? alamatnya di Jalan Rui Rahayu, Gang Perdamaian 2, nomor 34. Nanti bisa saya sertakan di link deskripsi ya teman-teman ya. Seperti itu.